Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Mr. Trade In. Dan di episode kupas saham kali ini, saya akan membahas satu emiten yang akan listing teman ya, yang akan mau IPO mungkin di bulan September mendatang, dengan emiten yaitu AEGS atau AEGIS. Nah, AEGS ini merupakan PT Anugrah Spare Parts Sejahtera ya, teman-teman. Yang dimana ini bergerak di sektor cyclical dengan bisnis utamanya yaitu perdagangan ataupun industri filter kendaraan. Jumlah saham yang akan ditawarkan adalah 4 juta lot, which is itu 400 juta lembar saham teman-teman ya. Dan sampai dengan saat ini prosesnya masih dalam book building yang berkisar di harganya Rp90 sampai dengan 100. Nah, selain juga IPO, mereka juga akan menerbitkan waran ya dengan rasionya 4:1 dengan harga exercise-nya di harga 90. Itu sekilas, kemudian kita akan lebih rincinya kita masuk ke dalam prospektus teman-teman. Oke, kita masuk dalam prospektusnya dari AEGIS ini, yang dimana kita mungkin akan bahas secara jadwal dulu ya untuk perkiraan, karena di sini sampai dengan saat ini masih dalam proses book building teman-teman, yang dimana berdasarkan perkiraan dari masa penawaran umumnya itu di tanggal 4 sampai 7 September teman-teman. Jadi akan listing ini mungkin di bulan September ya, mengingat masa penawaran umumnya yaitu offeringnya itu di tanggal 4 sampai dengan 7 September. Kemudian yang cukup penting juga kita bahas, ini AEGIS ini merupakan emiten dengan aset skala kecil teman-teman ya. Jadi AEGIS ini dia masuk dalam papan akselerasi, which is dalam pergerakan harganya hanya akan dibatasi teman-teman sebesar 10% ya. Jadi AEGIS ini kalau misalkan naik ataupun turun hanya maksimal 10% aja. Kemudian sesuai tadi kita udah bahas, kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak di bidang industri filter kendaraan bermotor, filter oli, bahan bakar, dan juga yang lainnya teman-teman. Dengan kantor pusatnya itu ada di Jalan Soekarno-Hatta di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kemudian kita lanjut, yang penting-penting aja kita bahas. Nah, AEGIS ini dia menawarkan sebanyak-banyaknya 400 juta lembar saham teman-teman, dengan total persentasenya kalau misalkan dihitung berarti sekitar 39,76% ya teman-teman ya, yang ditawarkan di IPO ini dengan harga penawaran tadi masih berkisar di harga 90 sampai dengan 100 rupiah. Which is kalau misalkan dengan harga tersebut, maka dana yang akan didapatkan adalah minimal minimal 36 miliar rupiah sampai dengan 40 miliar rupiah teman-teman. Dan selain itu, perseroan juga akan berencana menerbitkan waran ya, seperti yang kita bahas, dengan rasionya 4:1 dengan harga pelaksana di harga 90. Kemudian secara struktur permodalan, nah di sini kita akan bahas sedikit ya secara komposisinya pemegang sahamnya, yang dimana berdasarkan prospektus dari AEGIS ini, yang menjadi pemegang sahamnya adalah perorangan teman-teman ya, di sini dengan Dr. Josepat Suwanta Sinaria yang menjadi komisaris utama ya, jadi pemegang saham terbesar sebelum listing nantinya itu di 91,69%, jadi cukup besar. Kemudian yang kedua dengan Oi Johan Sinatra Sumawi dengan 4,18% dan juga Jaihan Sumawi Putra dengan 4,13%, teman-teman. Ini merupakan komposisi pemegang saham dari AEGIS, teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan nanti setelah listing dan juga setelah waran yang terbit, maka komposisinya akan menjadi seperti ini teman-teman, yang dimana
untuk Dr. Josepat Suwanta Sinarja yang selaku dengan pemegang saham utamanya akan menjadi 50,24%. Kemudian muncul dengan masyarakat ini dengan IPO dengan persentase 36,17%, dan untuk waran seri 1 itu 9,04%. Which is di sini kalau misalkan kita hitung logika teman-teman, dengan total masyarakat publik ya, dengan masyarakat dan juga waran, kalau misalkan saya total ini udah hampir mencapai 50% teman-teman ya. Jadi dari komposisi, maksudnya pembagian dia persentase untuk mau menawarkan sahamnya aja terbilang cukup besar. Jadi kalau saya bilang ini cukup janggal ya dari perusahaan sendiri, dengan tujuan mereka ini mau apa teman-teman, mau listing, maksudnya mau IPO dengan memberikan persentase yang cukup besar nih untuk kepada masyarakat publik. Karena logikanya kalau misalkan saya pribadi misalkan punya perusahaan dan perusahaannya cukup running well ya, berjalan dengan baik, maka saya pribadi pun pasti nggak akan memberikan, maksudnya nggak akan menjual sahamnya dengan persentase yang cukup besar ya teman-teman keluar. Nah di sini dengan iGuess, dengan proporsi yang ditawarkan kepada publik itu cukup sangat besar, which is 45%. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya yang cukup besar teman-teman, apakah ini sebagai rencana mereka untuk, maksudnya mau mau keluar ya dari modalnya, atau juga dari ibaratnya mereka mau mendapatkan dana dari menjual perusahaan ini kepada publik teman-teman. Itu hanya spekulasi saya aja teman-teman ya, jadi kembali harus dianalisa kembali teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk untuk dari segi penggunaan dananya teman-teman. Nah di sini sekitar 10,3 miliar ya teman-teman ya, dana yang akan digunakan itu untuk pembelian tanah beserta bangunan pabriknya. Jadi tanah yang akan dibelinya itu kalau saya baca sekilas ya, ini merupakan tanah dari istrinya teman-teman, yang dimana Dr. Randa Sani Sumawi Suwanta sebagai pemilik dari tanah tersebut. Jadi bisa dibilang ini iGuess dia akan IPO dengan mendapatkan dana. Nah tujuannya untuk membeli tanah yang which is itu sebenarnya punya dia sendiri teman-teman ya, karena mungkin ini tanah keluarga, dibangun di atas tanah keluarga pabriknya. Jadi ibaratnya dia mau tebus teman-teman, tapi dengan menggunakan dana dari IPO ini. Jadi ibaratnya ini masuknya ke kantong-kantong dia sendiri lagi teman-teman ya, untuk dananya itu sendiri, karena ini tanahnya milik istrinya dari komisaris utamanya teman-teman. Walaupun mereka menjabarkan ya di sini dengan tujuannya apabila mereka punya tanah itu sendiri akan menguntungkan mereka dari segi kedepannya teman-teman. Kemudian yang kedua, sebanyak-banyaknya 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gedung baru. Jadi ketika yang di atas tadi kan kita bahas untuk pembelian tanah, dan setelah itu mereka akan bangun kembali gudang barunya di atas tanah tersebut dengan dana IPO ini. Kemudian sebanyak-banyaknya 9,16% akan digunakan perseroan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional perusahaan. Ini mungkin lebih ke supporting dari operasional pabriknya, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Cuman ya di sini yang jadi concern adalah tanah yang akan dibelinya itu tanah dari milik dari istri sendiri teman-teman ya. Di sini kita lihat berdasarkan kesepakatan bersama jual beli tertanggal 21 April antara perseroan dengan Dr. Randa Sani Sumawi Suwanta yang merupakan istri dari Dr. Josepat Suwanta Sinarja selaku pemegang usaha saham dan komisaris utama perseroan. Nah ini ya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi tanah yang akan dijual itu merupakan tanah keluarga dari sang istri.
Kemudian nextnya yang juga cukup penting, yaitu dari segi laporan keuangannya. Kita akan bahas sedikit, teman-teman. Ini merupakan laporan keuangan per tanggal 28 Februari, teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk dalam posisi asetnya, yang dimana untuk aset dari perusahaan ini dengan aset lancarnya kurang lebih 18,6 miliar. Kemudian dengan aset tidak lancarnya 17,4 miliar. Jadi total aset yang dimiliki oleh AEGS ini adalah 36,1 miliar rupiah kurang lebihnya. Lalu secara hutangnya sendiri, dengan total hutang itu di 21 miliar, teman-teman. Jadi secara ekuitas, perusahaan ini mempunyai ekuitas 14,7 miliar rupiah. Kemudian secara penjualannya sampai dengan bulan Februari di tahun 2023 itu penjualannya 3,8 miliar rupiah, teman-teman. Which is sampai dengan bulan tersebut mereka sebenarnya masih mencatatkan profit ya. Sampai dengan bulan 2 itu di 163 juta, teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi labanya ini meningkat ya dibanding bulan yang sama di tahun 2022 yang hanya 97 juta rupiah. Namun ini masih jauh ya, teman-teman, dibanding dengan yang di tahun 2022 selama setahun penuh yang berkisar di 825 juta. Jadi posisinya secara laporan keuangan sebenarnya tidak ada masalah, teman-teman. Secara posisi laporannya masih terbilang cukup positif dengan labanya yang bisa dibilang masih cukup oke nih. Jadi posisinya nggak rugi ya, mereka IPO bukan dalam posisi rugi ibaratnya. Kemudian yang juga cukup penting kita bahas yaitu dengan kebijakan dividennya dari perusahaan ini, yang dimana perseroan akan berencana ya untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba bersih di tahun 2023 sebanyak-banyaknya yaitu 30%, teman-teman. Jadi mereka ibaratnya janji ya bahwa akan membagikan dividen mulai tahun 2024 berdasarkan tahun buku 2023 apabila mereka mencatatkan laba bersih, teman-teman, sebanyak-banyaknya yaitu 30%. Namun ini mereka masih melihat juga dengan kondisi keuangan mereka, kondisi likuiditas dan juga prospek usaha di masa depannya, teman-teman ya. Dan sampai dengan sampai dengan prospektus yang dibuat, kalau saya lihat di sini perusahaan itu belum pernah membagikan, ya. Mereka belum pernah membagikan dividen sama sekali di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, nah ini juga cukup menarik, yaitu dengan penjamin emisi efeknya, yang dimana di sini hanya ada satu underwriter, teman-teman, yaitu PT Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kodenya AH ya, kode brokernya. Ini merupakan underwriter dari AEGS yang menjamin untuk full komitmen terhadap kelangsungan dari IPO ini, teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan untuk PT Sinhan Sekuritas dengan kode broker AH nanti ketika setelah IPO, teman-teman, apakah dia akan langsung melakukan jualan atau akan kembali ibaratnya akumulasi dulu, teman-teman ya, untuk kembali menaikkan harganya. Nah itu dia kurang lebih untuk summary singkat dari AEGS yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang filter kendaraan bermotor. Dan kalau berdasarkan kesimpulan saya pribadi, teman-teman ya, kalau saya pribadi kurang rekomen dengan perusahaan ini. Alasannya yang pertama jelas ada sesuatu yang janggal kenapa mereka mau melepaskan kepemilikan sahamnya dengan cukup besar, which is mencapai 45%, teman-teman. Itu menjadi suatu pertanyaan yang cukup besar. Apakah ibaratnya mereka mau
menjual ya saham ini kepada publik. Jadi mereka hanya memegang sisanya 50% aja. Kemudian dari segi tujuannya, mereka menggunakan dana untuk membeli tanah yang which is itu merupakan tanah dari istrinya sendiri, teman-teman. Jadi ibaratnya mereka mau beli tanah keluarga, namun dengan menggunakan dana dari IPO ataupun publik itu sendiri. Walaupun dari segi kinerja masih terbilang cukup positif, namun kalau misalkan dia itu berdasarkan valuasi udah terbilang cukup mahal ya dari segi perusahaannya, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kali ini di episode Kupas Saham. Dan terima kasih untuk dukungannya dan juga supportnya teman-teman di video kali ini. Dan nantikan terus untuk episode Kupas Saham selanjutnya. Thank you guys.